Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sasona Hadi, berasal dari angkatan ke-7, calon guru penggerak SMK Negeri 1 Frajekan. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual yang bertemakan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau biasa disebut dengan PSE merupakan suatu proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, dan kemampuan relasi, serta berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus menyelesaikannya dan memiliki kemampuan pembelajaran dalam memecahkan suatu problem dan masalah. Adapun 5 kompetensi sosial emosional yang dapat diterapkan pada ruang lingkup yaitu adalah kompetensi sosial emosional, kesadaran diri atau pengenalan emosi, pengelolaan diri atau mengelola emosi, melatih fokus, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengenalan emosi merupakan suatu dasar yang harus kita terapkan dan kita tularkan kepada peserta didik agar bisa mengelola diri dan bisa lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk kompetensi yang kita gunakan dalam ruang lingkup ini yang terintegrasi MAPEL adalah tentang kesadaran diri, ya, yang pertama. Yang kedua yaitu dengan pengenalan emosi menggunakan ice breaking nantinya, serta kesadaran sosial dengan cara membentuk kelompok yang berbeda-beda orang, dan keterampilan berelasi dengan cara berkomunikasi dan berteman dengan baik. Teknik yang dilakukan dalam kesadaran diri yaitu yang dilakukan oleh guru, satu, meminta siswa untuk melakukan kegiatan apapun tentang introspeksi diri, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya ataupun kelebihannya. Dua, guru memberikan clue atau memberikan arahan tentang apa saja yang bisa dibangkitkan untuk menjadi kekuatan dan apa saja yang sekiranya bisa menghambat atau merupakan kelemahan. Terus yang dilakukan oleh siswa adalah anak-anak dimohon untuk merenung sejenak, yang pertama. Kedua, mereka untuk berusaha mencoba duduk rileks, ya, duduk rileks, santai. Ketiga, jika sudah merasa nyaman, mereka disuruh untuk merenung apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pada kesadaran diri. Di samping itu, siswa juga disuruh untuk duduk berkelompok dengan kelompok yang berbeda sebagai indikator kesadaran sosial, dan dilatih untuk bisa membangun komunikasi dengan kelompok lain sebagai kompetensi keterampilan relasi. Teknik ini berfungsi sebagai pelatihan untuk memusatkan diri dan membuat siswa-siswi nyaman untuk mengikuti pembelajaran dan proses pembelajaran berlangsung kondusif. Teknik memeriksa diri yang dilakukan oleh guru yaitu satu, meminta siswa untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami, dirasakan, dan isi pikirannya setelah menjalani sebuah kegiatan. Dua, membantu siswa merumuskan alternatif keputusan yang diambil. Yang dilakukan siswa, anak-anak coba perhatian apa yang dilakukan guru, meminta siswa untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami dan dirasakan. Dua, membantu siswa merumuskan pilihan alternatif keputusan yang akan membantu siswa merumuskan pilihan-pilihannya. Dua, menuliskan perasaan yang dirasakan murid dan ditulis isi pikiran setelah menerima pembelajaran hari ini, dan dituliskan dalam kolom chat yang ada di room meeting. Adakah hal baru atau menyenangkan dalam hal yang kita lalui bersama hari ini, dan gunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam aspek penggunaan RBP, bahwa unit pembelajarannya yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Aspek ini meliputi keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling tergantung kepada lingkungan berupa tanah, air, energi, dan makhluk hidup. Aspeknya yaitu makhluk hidup dan lingkungan, perkiraan
jam adalah 24 jam. Kata kunci adalah biotik, abiotik, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan limbah. Di sini diharapkan peserta didik memahami keterikatan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sedangkan P5, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memahami antara makhluk hidup dan lingkungan, bernalar kritis, dan menjelaskan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Dan komponen intinya di sini kami bagi memahami pengetahuan ilmiah tentang makhluk hidup, itu 1 jam pelajaran, menerangkan pengetahuan ilmiah tentang makhluk hidup dan lingkungannya, pengolahan limbah menjadi kompos 1 jam, membuat prediksi sederhana tentang pembudidayaan tentang makhluk hidup dan lingkungan 1 jam, ini pengelolaan limbah kompos, juga sampai A5 itu pengelolaan limbah kompos, yang pada A4 dan A5 itu 2 jam. Yang B, menentukan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan limbah tentang makhluk hidup. Pengolahan limbah menjadi kompos itu 2, dan seterusnya ke bawah sampai C4. Terus pada kegiatan inti fase 1, orientasi peserta didik kepada masalah, guru memakai model pembelajaran PBL ya. Orientasi peserta didik pada masalah, guru menyajikan gambar peta keanekaragaman hayati pada wilayah penyebaran berdasarkan garis wilis dan garis Weber. Ini pakai diferensiasi konten karena kemampuan siswa masing-masing itu berbeda, maka ada beberapa yang kita gunakan petanya, ada seluruhnya yang mengetahui tentang penyebaran garis Weber, ada juga yang pakai wilis saja, atau dua-duanya kita pakai wilis dan Weber, tergantung kemampuan dan potensi anak ya. Dan peserta didik menyimak materi studi kasus tentang komponen ekosistem dan membaca petunjuk LKPD dan membuat pertanyaan ya. Pada fase 2, mengorganisasikan peserta didik, membantu peserta didik mendefinisikan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, membentuk kelompok dengan kelompok yang berbeda dari yang kemarin. Ini merupakan kesadaran sosial ya. Jadi kita coba bentuk bagaimana peserta didik itu tidak mengelompok pada satu orang yang disenangi saja dan menghindari orang-orang yang tidak disenangi. Maka kita oplos, kita acak pakai lotre sehingga diharapkan muncul kesadaran sosial dan berinteraksi sosial dengan murid yang lain itu ya. Peserta didik dan mengidentifikasi masalah. Fase 3, mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sesuai melaksanakan eksperimen, mendapatkan penjelasan perencanaan masalah. Peserta didik pada poin 3 yang terakhir pada LKPD, peserta didik diminta untuk membuka buku paket dan menambah tentang keanekaragaman hayati. Ini adalah diferensiasi proses ya. Di samping ada yang kita ajukan pertanyaan, juga ada yang diminta untuk membuka paket dan membaca. Juga ada yang langsung browsing ya, browsing sehingga keanekaragaman diferensi proses di sini terwujud. Peserta didik secara berkelompok untuk menyusun laporan berupa salah satu media. Kita kasih pilihan sebagai diferensiasi minat, ada poster, peta, konsep, layar, dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk pelayanan kita terhadap diferensiasi minat ya. Dan peserta didik mengumpulkan informasi melalui pembaca literatur atau sumber lain dan internet. Peserta didik memecahkan masalah itu ya. Pada fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, membantu peserta didik dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan model berbagai tugas dengan teman. Nah, ini diferensiasi produk. Jadi kita tidak mengharuskan bahwa outputnya itu dalam bentuk satu produk, tapi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Maka kita coba contohkan ada laporan model dan berbagai tugas itu ya. Terus peserta didik merencanakan menyiapkan laporan serta hasil diskusi, serta berkomunikasi berteman baik dengan sekelompok dan di kelompok lain. Ini merupakan keterampilan berrelasi. Maka kami gunakan ini sebagai media KSI-nya pada fase 4. Pada fase 5, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Dan pada penutup, guru meminta peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah diserahkan dengan bimbingan guru ya. Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya itu adalah tugas guru, dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa. Dan murid kegiatannya adalah menyimak penjelasan guru, dan
ketua kelas pemimpin doa. Sedangkan di sini yang kita ambil teknik asesmennya ada asesmen formatif, penugasan tes dan tulis, asesmen sumatif, observasi penilaian produk. Nah, itu karena di sini penting sekali. Kalau asesmen yang formatif kita gunakan untuk mengukur bahwa kemampuan siswa dalam mengembangkan konsep-konsep yang telah diberikan. Kalau asesmen di sini adalah portofolio portofolio kita gunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kemampuan yang akan dikuasai oleh siswa. Instrumennya LKPD, rubrik, checklist, catatan, dan form nilai bisa dipilih ya. Mungkin itu RPP yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang kurang jelas. Jadi ini secara singkat dan padat RPP ini bisa digunakan secara bersama. Selanjutnya di sini ada rubrik ya, contoh rubrik. Terus ada ketentuan persekoran, ada lampiran-lampiran LKPD, contohnya juga saya sertakan. Terus di sini juga ada lembaran praktek, prosedur kerjanya juga sudah lengkap. Dan di sini juga ada beberapa teknik pengambilan skor didasarkan tadi, dan rubrik yaitu serta aspek yang dinilai sudah kita tuliskan. Serta di sini ketentuan pensekoran juga sudah kita tuliskan. Dan tidak lupa saya lampirkan daftar pustaka sebagai rujukan ya, karena ini harus semuanya bersumber yang jelas. Nah, di sini juga saya lampirkan materi pembelajaran tentang pengertian ekosistem, komponen biotik, limbah, karena kita berkaitan dengan limbah, baik itu limbah yang mudah terdegradasi maupun yang belum. Dan materi pembelajaran ekosistem itu kita gunakan di awal ya Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.